Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, in this time I want to know you about communicative approach. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang apa yang dinamakan communicative approach yang berhubungan dengan communicative approach, pendekatan komunikatif apa saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, prinsip, tujuan dan lain-lain. Kemudian, jadi untuk mempersingkat waktu membahas communicative approach, kita akan membahas dari definisi terlebih dahulu. Apa sih itu? What is the communicative approach definition or definition of communicative approach? That is based on Brown. Saya ambil dari Brown. Brown di sini berpendapat bahwasanya define learning communicative approach. Di sini kan ada, di sini saya taruh PPT, saya akan bacakan. Define learning communicative as approach learning language which emphasize on authenticity interaction, learner which centered on participant educate activity based on duty and communication for real life goals mean. Jadi di sini komunikatif approach intinya yaitu suatu pelajaran komunikatif atau pendekatan komunikatif pembelajaran yang mana dalam pembelajaran tersebut ditekankan yang meningkatkan skillnya atau yang akan melakukan hal tersebut terpusat pada peserta didik, seperti itu, terpusat pada peserta didik, yang mana komunikasi tersebut itu sesuai dengan real kehidupan, seperti itu, yang mana mempunyai tujuan-tujuan yang bermakna. Kemudian saya akan bacakan untuk pembagiannya. Di sini ada beberapa approach communicative atau communicative approach have four characteristic following. First and two, the first is target class focus on component competence, communicate, and no limit on competence grammatical or linguistic. And the second, techniques learning language designed for involve participant educate in use language. The third, fluency and query look at as participant complete in gendering technique communicative. There sometimes fluency must more be important than accuracy. The fourth, in class communicative participant education on finally must use language by productive and context spontaneous and natural. Jadi seperti ini bahasanya. Pembagiannya itu ada 4 pembagian communicative approach, yang mana pembagian tersebut yang pertama itu pendekatan komunikatif, yaitu difokuskan pada semua komponen kompetensi semua itu difokuskan pada si pembelajar seperti itu atau kepada siswa. Teknik pembelajaran yang kedua, teknik kedua tersebut dirancang untuk melibatkan siswa dalam berbahasa secara pragmatis, otentik, dan fungsional, seperti itu. Dan yang ketiga, kefasihan dalam berbahasa itu cuma sebagai ketepatan untuk menjaga para peserta didik agar tetap terlibat berbicara dengan secara bermakna dalam penggunaan bahasa, seperti itu. Jadi agar tidak keluar dari konteks, seperti itu. Dan yang ketiga, di sini yang keempat, dalam kelas komunikatif approach, di sini peserta didik akhirnya harus menggunakan bahasa secara produktif. Intinya seperti itu, menggunakan secara berproduktif, yang mana contohnya seperti berterima kasih dengan secara spontan dan alamiah, seperti itu. Jadi itu pendekatan, definisi dan bagian dari communicative approach, yang mana dengan berdasar dengan titik 4 tadi dapat dinyatakan bahwa pendekatan komunikatif itu pembelajarannya membahas tentang pendekatan yang mementingkan peran dari seorang guru dan peran bimbingan dari seorang guru, tapi implementasinya langsung dilakukan oleh para peserta didik, seperti itu. Kemudian
tujuan pembelajaran atau and the next is destination learning from communicative approach. Apa saja itu? Di sini saya akan bacakan PPT-nya bahwasanya approach communicative in learning language I facilitate participant educate and develop competence communicative oral and written. Di sini yang pertama, paham? Itu yang pertama. Yang kedua, in line with descriptions Richard Sting that competence communicative active converse. The first, knowing use language for various destination and function. Knowing use various language in accordance with background and participant. And the third, knowing income and grammar for use type text. And the last, knowing method defense communication to have elimination in knowledge language. For example, use fair use tips strategi communication. Jadi untuk pembahasan yang tujuannya apa saja untuk communicative approach, di sini yang pertama tujuannya adalah pendekatan pembelajaran itu bertujuan memfasilitasi dari seorang murid bahwasanya peserta didik dalam mengembangkan kompetensinya itu secara komunikatif baik dari lisan dan tertulis. Baik dari lisan dan tulisan seperti itu. Kemudian Richard di sini berpendapat ada 4 yang meliputi communicative approach. Yang pertama mengetahui penggunaan bahasa. Intinya mengetahui penggunaan bahasa, dan yang kedua mengetahui penghasilan pemahaman sebagai komunikasi lisan dan tertulis atau komunikasi lisan dan tulisan seperti itu. Dan yang ketiga yang keempat yaitu mengetahui cara pertahanan komunikasi meskipun memiliki keterbatasan dalam pengetahuan bahasa, misalnya menggunakan sejenis strategi komunikasi. Maksudnya itu kita bisa mengetahui meskipun memiliki keterbatasan dalam bahasa, kita tetap menyampaikan atau kita tetap praktek seperti itu. Mengetahui cara bagaimana kekurangan kita itu dapat disampaikan atau dengan bahasa kita, dengan cara kita. Intinya kita mempunyai metode seperti itu. Kemudian yang terakhir, agar cepat, di sini principle learning. Kemudian saya akan bacakan di sini tentang principle learningnya. Principle learning. The first, principle learning approach communicative in studying language according to Richard like following. Di sini seperti yang diungkapkan oleh Richard bahwasanya make communication real and focus learning. Give opportunity to participant for experiment and testing try various to competence which James Church seperti itu. And yang C, give tolerance to mistake which made by participant because mistake the indicate that participant educate currently develop competence communicative. And D, give opportunity to participant educate for develop accuracy. And A, connect various skills speak, listening, speaking, read, and write. Kemudian yang terakhir F, condition participant educate for find alone rule system language participant the reflected in activation class which develop. Yang maksudnya di sini saya akan bacakan principle approach communicative in studying language. Nah, maksudnya prinsip-prinsip communicative language seperti yang dijelaskan oleh Richard, bahwasanya yang pertama, make communication real as focus learning language. Bahwasanya menjadikan komunikasi itu sebagai pelajaran yang difokuskan atau fokus pembelajaran bahasa seperti itu. Kemudian yang kedua, give opportunity to participant educate. Kita harus memberikan kesempatan pada peserta didik agar bagaimana? Agar mereka itu bisa mengekspresikan diri mereka dalam berbahasa. Give tolerance to mistake which
made by participant. Dan di sini memberikan toleransi terhadap kesalahan yang dibuat oleh para siswa atau partisipan untuk meningkatkan skill bahasa mereka. Kemudian give opportunity to participant. Di sini memberikan kesempatan kepada peserta tadi untuk mengembangkan ketepatan dan kelancaran berbahasa. Kemudian connect various skills speaking listening. Kemudian menghubungkan berbagai keterampilan berbahasa seperti membaca, menulis, kemudian mendengarkan, itu dijadikan suatu secara bersama-sama, karena dalam kehidupan kita tak hanya berbicara, tidak, kita menulis dan ya mendengarkan. Jadi kita gabungkan semuanya. Kemudian condition participant educate for find alone. Maksudnya menggunakan pendidikan, mengkondisikan peserta didik untuk menemukan tata bahasa dan prinsip-prinsip tersebut untuk direalisasikan dengan baik, seperti halnya mengimplementasikan ilmu mereka yang telah didapat, seperti itu. Jadi mungkin itu saja. That is about our material today, but communicative approach. So if you find mistake, and that is from me, and please apologize me. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.